lain ya. Kita menggunakan dua speaker yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu dokter bisa bergabung. Don't miss it. Jangan sampai Anda left. Pastikan kuotanya cukup. Pastikan internetnya nggak eh, pastikan internetnya stabil, Bapak Ibu. Karena kita akan speaker kita yang pertama nanti Dr. Widya Murni. Dr. Widya Murni eh, dan juga yang kedua, sesi kedua Dr. Patricia. Ini beliau akan expertnya ya, mereka Dr. Widya Murni akan berbicara mengenai exosome for wellness. Lalu kemudian Dr. Patricia berbicara mengenai exosome for anti-aging ya. Jadi ini Bapak Ibu kita sudah tahu semuanya bahwa market anti-aging ya, ini marketnya sangat gurih banget ya Bapak Ibu. Apalagi kita berbicara mengenai teknologi teknologi regenerasi yang tentunya ini juga bisa meningkatkan eh, kualitas hidup Bapak Ibu supaya kita bisa mendapati eh, umur yang panjang dengan sehat Bapak Ibu. Siapa di sini yang eh, umur bertambah tapi nggak sakit-sakitan ya? Coba aktif saya minta supportnya Bapak Ibu dokter bisa tap-tap ya atau Bapak Ibu dokter bisa absen dulu ya di room chat ya. Bapak Ibu dokter berasal dari mana? Misalkan contoh Dokter Prima dari Bekasi, ya, Dokter Yusuf dari Depok, Dokter Tri dari Jaksel, ya, planet Jakarta Selatan, mana suaranya, ya, yang di atas gunung, mana suaranya, yang di lembah, yang di gardu listrik, mana suaranya, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya percaya hari ini adalah momentumnya bahwa kita sama-sama belajar, ya, untuk bisa mendapatkan yang terbaik Bapak Ibu. Kita tahu market anti-aging itu gurih banget dan kita tidak hanya sebagai penonton tetapi kita juga bisa mengambil marketnya untuk jadi pemimpin market ya, bisa ngambil market ini dan bisa eh, ngambil ngambil kuenya gitu Bapak Ibu ya. Nah, eh, selanjutnya ini jam sudah menunjukkan pukul 8.41. Bapak Ibu mungkin teman-teman juga yang eh, kawannya belum hadir ya, teman-teman sejawat belum hadir yang tadinya diundang bisa masuk karena ini ilmunya ilmu mahal Bapak Ibu ya. Sayang kalau hari ini kita bisa dapatin free, tapi kalau di luaran sana saya percaya ini ilmunya itu bisa puluhan juta Bapak Ibu. Saya percaya juga Dokter Widya Murni dan Dokter Patricia menghabiskan pendidikannya dan nggak cukup hanya puluhan juta Bapak Ibu. Dan kali ini kita mendapatkan privilege untuk edukasi exosome for wellness dan exosome for anti-aging ini dengan cara free dan kita juga memberikan yang terbaik Bapak Ibu ada banyak hal terbaik pada sesi hari ini karena kita juga akan memberikan promo terbatas yang tentunya sangat menguntungkan buat Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa belajar eh, mulai dari sekarang karena future medicine exosome ini pasti akan sangat menjadi eh, bisa melanjutkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup buat banyak orang di luar sana. Sebagai manusia, tentunya kita juga ingin menjadi berkat buat banyak orang, bisa menjadi penolong buat banyak orang ya, Bapak Ibu, sehingga kita bisa bermanfaat dan bisa menjadi amalan kita gitu ya, Bapak Ibu. Nah, eh, boleh Bapak Ibu saya minta remindernya untuk Bapak Ibu bisa absen dulu ya. Paling enggak saya tahu kalau pagi ini Bapak Ibu dokter sangat-sangat sibuk, banyak pasien ya. Biasanya kalau hari Sabtu itu banyak pasien. Eh, klik link Zoom Bapak Ibu, klik link Zoom, klik absennya juga. Klik absennya juga sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sudah join, sudah dapat link Zoom-nya tetapi tidak mendapatkan e-sertifikat. Paling enggak Bapak Ibu bisa absen dulu ya, absen supaya supaya bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga bisa mendapatkan benefit promo terbatas pada webinar kali ini. Bapak Ibu dimohon untuk bisa mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat. Di kolom chat, nama lengkap plus gelar ya dokter. Misalkan Dokter Patricia gitu ya, Jakarta Selatan ya, misalkan seperti itu. Lalu kemudian pesan dari kita juga ya Bapak Ibu ya, dari sponsor, jangan lupa untuk memfollow IG kita dokter, Miracle Cell Official. Dan ini akan Bapak Ibu akan mendapatkan update webinar edukasi selanjutnya yang tentunya akan sangat menarik. Kita akan membawa ilmu-ilmu dengan teknologi tinggi masuk ke dalam industri
anti-aging di Indonesia, Bapak Ibu. Stay tune terus Bapak Ibu sampai akhir webinar karena kami akan memiliki promo menarik yang ada di akhir sesi. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai live dari webinar kali ini. Ataupun juga pesan kami juga Bapak Ibu, dokter bisa menghubungi kami melalui Salesforce kami yang atau bisa juga langsung menghubungi kami di kontak admin di nomor 0859 739 60682. Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu bisa menghubungi field force kami atau juga bisa langsung menghubungi admin sel regenerasi biotek di 0859 7396 0682. Pastikan Bapak Ibu akan mendapatkan yang terbaik dari kami. Ya, acara terus berlanjut dan hari ini Bapak Ibu merupakan suatu kehormatan kita bisa bertemu langsung dan General Manager kami PT Sel Regenerasi Biotek Ibu Juni akan memimpin atau membuka welcome speech kepada Ibu Juni. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Prima. Selamat pagi dan selamat datang untuk para dokter dan seluruh peserta. Selamat datang kepada Dewan Direktur Pak Budi Satria dan Dr. Alexander K. Ginting SPP sebagai Medical Advisor kami. Terima kasih telah hadir di acara webinar kita hari ini. Perkenalkan saya Juni. Merupakan suatu kehormatan bagi saya ya untuk berbicara atas nama PT Sel Regenerasi Biotek sebagai penyelenggara acara. PT Sel Regenerasi Biotek ini didirikan dengan visi untuk menjadi bagian dalam misi pemerintah yang berkontribusi terhadap perkembangan teknologi, khususnya di bidang kesehatan. Saat ini kami sangat berfokus pada terapi sel, khususnya metabolit stem cell yaitu eksosom dan sekretom. Izinkan saya untuk memulai dengan mengucapkan selamat datang di webinar hari ini dengan topik Miracle Cell Exosome, a New Breakthrough in Regeneration, Rejuvenation, Anti-Aging, and Recovery. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Dr. Widya Murni, Mars, Diploma of East, dan Dr. Patricia S.Y. Wijaya, MMM Biomed, yang sudah meluangkan waktunya sebagai pembicara kita pada hari ini, dan Ibu Melinda juga sebagai moderator kita yang turut mendukung atas penyelenggaraan acara webinar kita hari ini. Dalam seminar hari ini kita akan belajar banyak tentang terapi anti penuaan yang saat ini sedang berlangsung. Saya harap seminar ini akan membantu Anda dan menambah informasi baru untuk semua dokter. Jangan ragu ya dok jika ada memiliki pertanyaan tentang topik kita. Baiklah, saya rasa saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Prima kembali ya, membawa acara kita hari ini untuk memperkenalkan pembicara kita kepada semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama penyelenggara seminar ini. Selamat datang dan senang melihat begitu banyak yang berkenan hadir di hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu General Manager, Ibu Juni. Pada hari ini saya juga berterima kasih untuk kehadiran Dr. Widya dan Dr. Patricia, juga kepada Dr. Alex Ginting. Selamat pagi dokter, dan juga kepada Dewan Direksi. Selamat pagi Bapak. Dan saya akan melanjutkan untuk memperkenalkan moderator kita, yaitu Director Marketing kita, Ibu Melinda Yuliawan. Saya akan memperkenalkan beliau, kurikulum vitae-nya. Ibu Melinda Yuliawan, dia adalah seorang Bachelor of Pharmacy at Pancasila University, Pharmacy Professional Program at Pancasila University, General Manager Director Marketing at PT Anugrah Visi Bersama, General Manager at PT Sel Regenerasi Biotek. Bapak Ibu, kepada moderator Ibu Melinda Gunawan, saya persilahkan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan para dokter yang terhormat. Selamat datang di acara webinar Miracle Cell Exosome, a New Breakthrough in Regeneration, Rejuvenation, Anti-Aging, and Recovery pada hari ini. Saya Melinda, hari ini saya akan bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Puji syukur ya
Ya, dokter semuanya, karena berkat rahmat Tuhan kita juga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga para dokter sekalian juga yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat ya dok ya. Baik, pada hari ini kita memiliki dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Widya Murni dan Dr. Patricia Wijaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu nih dok, tanpa basa-basi saya akan langsung mulai dengan penyampaian materi pertama kita. Nah, pertama-tama saya mau bacakan CV dari pembicara pertama kita dulu, yaitu CV dari Dr. Widya Murni, Mars Diploma of Integrated Healthcare System. Nah, beliau adalah medical doctor di Samratulangi Manado, Master of Nutritional Medicine at Saham Malaysia, member of American Academy of Anti-Aging Medicine, Fellow of Integrated Cancer Therapy di Boston, USA, Asia Network for Education on Cannabinoid, Diplom Medical Cannabinoid Level 3. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Dr. Widya Murni untuk langsung menyampaikan materinya. Dipersilakan Dr. Widya. Halo dok. Halo juga, izinkan saya Pagi dijadikan dok. Ya. selamat pagi. Izinkan saya dijadikan co-host supaya saya bisa share materi saya. Bisa Atau di-share dokter, sudah bisa di-share dokter. oke, Silakan dokter. sudah bisa lihat? Dokter clear, silakan dokter. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miracle Cell Exosome yang sudah mengizinkan saya membawakan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tadi sudah diperkenalkan, saya bukan dokter estetik ya. Jadi saya adalah dokter anti-aging inside out. Oke, topik pagi hari ini adalah aplikasi dan implementasi exosome untuk manfaat anti-aging dan wellness. Tapi saya juga mungkin sudah agak masuk ke sickness ya, bukan hanya untuk wellness saja. Nah, sebenarnya kita sudah lama masuk pada new era of regenerative medicine ya. Jadi pada saat stem cell dikenal atau regenerative medicine ini, dia growing popularitasnya di seluruh dunia dan ada alasan yang baik bahwa terapi ini sebenarnya memacu proses kemampuan healing dari tubuh kita sendiri. Karena tubuh manusia itu sebenarnya dilengkapi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ada perbedaan dari terapi sel dan terapi dengan obat kimia atau pharmaceutical ya. Kita lihat secara umum bahwa kalau kita menggunakan sel terapi, dia memiliki daya untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Sementara kalau obat kimia itu menghambat dan mengontrol gejala ya. Kemudian pada jangka panjang terapi sel atau derivatnya ini bisa permanen dalam beberapa kasus ya. Tapi pada penggunaan obat kimia mungkin ada efek samping atau bahkan ada ketergantungan. Nah, dari sisi efek samping, sel terapi atau derivatnya sangat minim efek samping karena targetnya memang presisi. Kalau penggunaan obat kimia mungkin dapat menyebabkan efek samping iritasi, resistensi, dan lain-lain. Kemudian untuk dari sisi target penyakit, sel terapi ini bisa mengobati berbagai penyakit, misalnya degeneratif, autoimun, fisiologis, maupun hormonal.
Sementara untuk chemical drug itu efektif untuk mengatasi infeksi dan penyakit-penyakit akut ya. Nah, kemudian dari sisi regenerasi sel, sel terapi bisa memperbaiki sel dan jaringan tubuh, sementara untuk penggunaan obat paling juga hanya bisa meredakan gejala. Dan dari sisi kemudahan, nah tentunya penggunaan obat lebih mudah dan murah, sementara exosome ini masih belum banyak beredar ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana stem cell based therapy ya, di mana sel terapi bisa digunakan untuk proliferasi sel untuk mengganti dan untuk menyembuhkan jaringan yang rusak. Sementara cytokine induced killer cell ya, dia bisa menggunakan imun sel untuk membunuh kanker atau sel yang mengalami anomali. Dan di sini kita lihat ada sel derive ya, di sini exosome termasuk dalam golongan ini. Dia menggunakan extracellular komponen dari sel yang memiliki potensial untuk menyembuhkan target sel dengan promoting regenerasi dan self healing. Nah, sekarang kita lihat mungkin sedikit mengulik tentang stem cell ya. Apa itu stem cell? Adalah sebuah sel yang sudah berdiferensiasi dalam peranan dan memiliki kemampuan untuk berkembang dan transformasi menuju sel yang lain. Di sini ada beberapa macam stem cell, sekedar reminder, ada embryonic stem cell, ada mesenchymal stem cell, ada hematopoietic stem cell yang berasal dari sel-sel darah, dan ada induced pluripotent stem cell. Nah, sekarang saya langsung saja kepada exosome ya. Ini background dari exosome. Sebenarnya vesicle transport dan cell signaling itu mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2013 dalam bidang fisiologi atau medicine, di mana pemenang ini diberikan kepada 3 saintis untuk penemuan mereka terhadap vesicle transport cell, sebuah indikasi yang jelas bagaimana pentingnya vesicle ini dalam fungsi fisiologi dan kemampuan mereka untuk aplikasi dan diagnostik serta terapi. Exosome dan bahan ekstraseluler vesicle yang lain adalah sebuah mediator yang powerful dan kuat sebagai calon atau kandidat biomarker. Nah, exosome ini sendiri itu berubah ya. Bentar ya, ini dia merubah para peneliti ya untuk kemampuan mereka terhadap fungsi tubuh manusia, termasuk interselular komunikasi dan signaling. Nah, di sini dikatakan bahwa exosome itu adalah sebuah membran secreted vesicle yang membawa kompleks nucleic acid, protein, lemak, dan metabolite. Exosome ini memainkan peranan penting dalam komunikasi antar sel dan mengantarkan transduksi signal, karena mereka membawa dan menukarkan sebuah variasi daripada kemampuan dari antar sel. Exosome juga sering digunakan sebagai terapi non-invasif untuk beberapa penyakit. Sekarang mungkin teman-teman akan bertanya, apa sebenarnya perbedaan daripada stem cell dan exosome? Jadi stem cell itu termasuk dalam pertumbuhan jaringan dan regenerasi, di mana exosome itu memfasilitasi komunikasi interseluler. Nah, di sini saya jabarkan lagi perbedaan antara stem cell dan exosome.
di mana stem cell adalah sebuah tipe dari sel yang ditemukan dalam tubuh kita, sementara eksosom itu adalah extracellular vesicle. Jadi dia sebenarnya sebuah gelembung kecil yang dilepaskan dari stem cell. Nah, stem cell itu bersifat unik karena dapat berubah homing menjadi jenis sel apapun. Jadi pada saat stem cell kita berikan pada tubuh manusia, dia akan mencari sendiri di mana dia harus menempatkan dirinya, terutama pada sel-sel yang rusak, ya. Kalau eksosom, dia akan membawa informasi genetik dan protein di seluruh tubuh kita. Nah, stem cell ini mereka beraksi untuk membangun building block dan mereparasi mekanisme kerusakan yang terjadi dalam tubuh kita. Sementara kalau eksosom, dia akan membantu komunikasi antar sel. Nah, ini selanjutnya, stem cell bisa ditemukan pada beberapa tempat, termasuk embrio, umbilical cord, dan juga pada sumsum tulang belakang orang dewasa maupun pada lemak. Sementara eksosom itu dia diekstrasi daripada donornya, mungkin pada proses pembuatan human mesenchymal stem cell dan disterilkan. Untuk stem cell terapi, donor stem cell itu ditempatkan pada tubuh kita dan akan mengatasi penyakit yang ada. Nah, untuk eksosom, solusinya, cairannya itu terdiri dari lipid, messenger, dan mikroRNA, signaling sitokain, dan protein. Eksosom terapi juga dapat diberikan melalui IV atau melalui suntik langsung pada lokal area yang memerlukan terapi. Nah, untuk stem cell dia akan bertumbuh dan membagi diri untuk pada suatu kurun masa tertentu, sehingga treatment akan membuat tubuh kita memulai proses healing dan dilanjutkan dengan sebuah keadaan di mana sel-sel akan menjadi lebih sehat pada waktunya. Dan untuk eksosom, jika kita membandingkan dengan adult stem cell, eksosom ini mengandung growth factor, dan growth factor ini memiliki kemampuan untuk memulihkan target sel yang kemungkinan mengalami kerusakan. Jadi ini di sekedar ringkasan kembali ya, apa itu eksosom ya. Dia sebenarnya membawa protein, RNA, other metabolit, dan dalam satu sekretom ya. Jadi kita mungkin mendengar namanya sekretom ya. Nah, sekarang apa bedanya eksosom dan sekretom? Nanti saya jelaskan. Di mana eksosom itu memiliki vesikel yang kecil sekitar 30 hingga 150 nanometer dan dia memegang peranan penting dalam proses diagnosa dan treatment. Nah, sekarang kita melihat apakah eksosom dan sekretom itu sama ya. Jadi kalau stem cell dia bisa berkomunikasi dengan sel yang lain untuk programming untuk penyembuhan dan pemulihan dengan mensekresi molekul. Nah, semua dari molekul ini dinamakan sekretom, tetapi tidak semua sekretom bisa berfungsi sebagai penyembuh sel atau memperbaiki. Hanya sedikit dari molekul sekretom yang kita sebut sebagai eksosom. Jadi mungkin kalau kawan-kawan sudah mengenal sekretom terlebih dahulu, jadi di sini eksosom itu fungsinya lebih banyak untuk memperbaiki ya. Jadi dari sisi harga juga mungkin kita akan melihat bahwa eksosom lebih mahal dari sekretom karena manfaatnya lebih banyak tadi.
Nah, ini penjelasan yang lebih detail, ada komponen apa saja yang terkandung dalam eksosom ya. Jadi lebih banyak kandungannya, dan di sini juga mengandung growth factor yang akan memiliki fungsi untuk mereparasi. Jadi ada nucleic acid, ada protein, dan ada lemak ya. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, sekarang apa sih manfaat dari pemberian terapi eksosom ya? Jadi sebenarnya eksosom terapi ini sangat targeted. Jadi kalau kita udah melihat ada target organ apa yang mau kita terapi, kita bisa berikan, tetapi dia juga fleksibel untuk keadaan seperti osteoartritis, chronic pain, dan musculoskeletal injury. Bisa juga untuk kelainan genetik, kronik, dan degenerative disease, dan juga bisa untuk mengatasi natural aging process, dan dia juga bisa menghambat kemampuan sel untuk berkomunikasi ya. Jadi artinya natural aging process ini menghambat kemampuan tadi, dan dia membuka kembali supaya komunikasi antar sel itu menjadi lebih lancar. Nah, kemudian eksosom terapi akan memperbaiki komunikasi channel antara sel untuk menstimulasi proses penyembuhan. Dan akhirnya eksosom terapi itu akan mensupport penyembuhan dengan memberikan informasi dari sel-sel muda yang bisa didapatkan maksudnya dibutuhkan oleh tubuh kita, mungkin karena kita menua ya, jadi sel-sel muda ini agak berkurang jumlahnya. Akhirnya tentunya eksosom terapi bisa dibentuk pada pelayanan rawat jalan. Jadi pasien tidak perlu rawat inap ya. Nah, jadi penggunaan eksosom itu sendiri bisa kita gunakan secara IV. Jadi kita bisa campurkan dengan NaCl 100 cc dan kita infuskan. Bisa kita suntikan subkutan, kita bisa suntikan intratumor, dan bahkan kita bisa gunakan secara nasal, jadi disemprotkan pada hidung maupun kita gunakan secara oral. Nah, ini untuk proses penyimpanannya. Jadi memang eksosom membutuhkan keadaan beku ya, antara minus 20 hingga minus 120 derajat Celcius, dan pada prosesnya juga memang dia harus dibekukan. Paling kita akan menggunakan, jadi pada saat kita akan menggunakan, kita keluarkan dari freezer, baru kita cairkan dan bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa riset tentang eksosom ini sendiri ya. Jadi memang eksosom ini bahkan sudah dipakai pada penyakit ginjal ya. Jadi kita lihat dia bisa memperbaiki fungsi ginjal. Ini ada jurnalnya. Dan kemudian eksosom bisa juga digunakan pada keadaan stroke ya, di mana dia bersifat neuroproteksi, menstimulasi neurogenesis dan angiogenesis, dan menghambat apoptosis sel, dan memperbaiki koneksi di antara neuron dan sinaps. Nah, kita lihat di sini, jadi eksosom bisa juga digunakan pada penyakit jantung, bisa pada keadaan seperti myocardial vascular deficiency. Di sini ternyata eksosom memainkan peranan angiogenesis dengan melepaskan miRNA 320 yang dapat menstimulasi endothelial cell angiogenesis dengan menghambat regulasi gen seperti IGF-1, HSP20, dan ETS2 yang memainkan peranan untuk menekan angiogenesis pada sel endotel. Pada keadaan aterosklerosis, eksosom dapat memainkan peranan untuk mengurangi aterosklerotik lesi, dan juga pembentukan lesi ini dapat menyebabkan aterosklerosis dengan akumulasi tertahannya plak ya. Dan miRNA 143 dan 145 dapat menolong
bagaimana morfogenesis ini dan menginduksi ateroprotektif dengan mereduksi aterosklerotik lesi, pembentukan lesi aterosklerotik maksudnya. Dan eksosom juga dapat memainkan peranan sebagai efek kardioprotektif dengan menekan apoptotik efek daripada kardiomyosit. miRNA 22 dapat berefek sebagai target langsung untuk meningkatkan upregulasi daripada MHCP2 protein. Protein ini akan mengurangi apoptosis dan ameolirasi daripada fibrosis. Kemudian eksosom dapat memainkan peranan untuk mengatasi myocardial infarct. Menariknya, eksosom juga bisa digunakan untuk bidang estetik dan penyembuhan luka ya. Nanti kebetulan saya mendapat satu kasus untuk kasus luka dekubitus ya. Dan tentu saja bisa digunakan untuk pertumbuhan rambut bagi mereka yang rontok dan juga bisa bermanfaat untuk anti-aging ya, di mana ternyata eksosom akan meningkatkan sintesa daripada NAD+. Mungkin infus NAD atau NMN sedang sangat marak saat ini. Nah, eksosom itu tingkatannya lebih tinggi daripada infus-infus nutrisi tadi ya, karena pasti daya regenerasinya lebih tinggi. Dan juga bisa digunakan untuk hiperpigmentasi. Ya, saya sendiri sudah pernah dipraktekin oleh Dr. Emilia, disuntikin untuk manfaat hiperpigmentasi. Ternyata cukup lama juga efeknya ya. Jadi ada kabar baik buat teman-teman dokter estetik. Tentunya ini akan lebih baik daripada sekedar penggunaan krim untuk pemutih maupun laser. Nah, ini saya berikan bagaimana mekanisme of action daripada eksosom untuk kasus-kasus tertentu. Ya, ini kita bisa lihat. Mungkin nanti file ini bisa dibuatkan PDF untuk dibagikan. Ya. Nah, kemudian ini adalah kandungan daripada eksosom. Ya, menurut cerita, karena saya sudah menggunakan eksosom dari beberapa vendor ya, sebenarnya kita di masa depan bisa request khusus. Jadi kalau kita ingin eksosom khusus untuk manfaat khusus, itu bisa diutak-atik di laboratorium ya. Ini hanya sekedar contoh, dan kebetulan saya sudah pernah menggunakan pertama kali eksosom untuk manfaat anti cancer. Jadi ini memang sudah dibuat khusus dari vendornya. Ini adalah eksosom untuk anti cancer. Jadi kita bisa lihat nanti eksosom itu bisa personalize menurut kebutuhan. Apa yang kita butuhkan kita bisa request kepada laboratorium. Saya tidak tahu nanti ini apa sudah bisa dilakukan oleh Miracle di masa depan ya. Nah, ini adalah reference, jadi artinya memang eksosom ini sudah banyak buktinya, bukan sekedar cerita-cerita kita saja ya. Dan akhirnya saya sampai pada study case. Kebetulan saya memang waktunya singkat ya, diminta oleh pihak Miracle untuk membawakan topik ini, tapi alhamdulillah saya memang sudah punya satu kasus yang saya berikan eksosom anti cancer sejak tahun yang lalu ya. Nah, ini saya cerita ya, ini pasien saya seorang wanita usia 66 tahun. Dia ada masalah dengan timbulnya seperti tai lalat ya, ini gambarnya. Dia menonjol di lipatan payudara. Jadi tai lalatnya itu muncul di lipatan ya. Dan tentunya yang unik, pasien ini tidak mau dibiopsi sama sekali. Dok, saya tidak mau dibiopsi, tapi saya mau ini tidak menjadi kanker. Tolong dokter upayakan apa saja yang bisa membuat ini saya tidak jadi kanker. Kebetulan ibu ini masih sangat aktif di usia ini, dia masih menduduki jabatan penting dan ya tugasnya sangat sibuk ya. Jadi kebetulan ini saya tunjukin pemeriksaan laboratorium pertama ya. Ini dia sudah periksa di CT scan ya.
dicurigai adanya cancer ya. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2024 dia melakukan pemeriksaan AFP-nya mulai naik ya. Kita lihat AFP di sini harusnya kurang dari 7. Ini angkanya sudah 15,13. AFP ini sebenarnya tumor marker untuk liver cancer ya. Nah, kemudian sesudah kita berikan eksosom anti cancer, ini pemeriksaan labnya. Nah, ini saya lupa nih bulan, harusnya saya geser nanti gambarnya, ini sekitar bulan Januari ya. Itu AFP-nya sudah turun menjadi angka 7,9 ya. Dan ini ada foto perkembangan hingga saat ini. Kebetulan pasien menggunakan metode-metode lain juga untuk anti cancernya. Tapi paling tidak kita lihat penurunan dari 15,3 menjadi 7 itu sudah lumayan ya, lumayan signifikan. Nah, kebetulan ini adalah kasus ayah saya sendiri ya. Ini baru nih, ini ayah saya baru datang ke Jakarta ya, sesudah lama ada keluhan ya. Ayah saya berusia 83 tahun, keluhannya gatal-gatal kronis di badannya. Ibu saya seorang guru besar di bidang alergi imunologi dan dia juga sudah menggunakan keilmuannya semaksimal mungkin ya. Dan memang ayah saya memiliki kelainan sel darah putih di mana trombositnya tuh rendah. Angkanya 56. Ini ada lab ya, kebetulan lab ini baru. Jadi beliau datang ke Jakarta, saya periksain lab ya. Nah, waktu protrombinnya 17,4 dan HSCRP-nya 10. Jadi ini semua indikator yang memang menunjukkan adanya inflamasi. Kemudian saya berikan eksosom 2 vial ya. Nah, ini foto di atas adalah waktu beliau mau datang dari Manado ya, saya dari Manado dan mau datang ke Jakarta, lesu ya mukanya. Lesu banget dan akhirnya ini sesudah treatment, ini foto sebelum pulang nih, naik pesawat. Dan kemarin sudah sampai Manado, saya minta untuk periksa lab karena ya saya harus presentasi. Jadi aku ingin menampilkan ada hasil dari treatment eksosom 2 vial. Ya, ini trombositnya alhamdulillah naik dari 56 menjadi 116. Kemudian waktu protrombinnya ya turun sedikit ya dari 17,4 menjadi 16,5 dan HSCRP-nya alhamdulillah turun dari 10 menjadi 6,6. Gatal-gatal berkurang dan stamina ada perbaikan ya. Waktu datang lesu gitu kayak males banget ya. Tapi pulangnya udah lebih ceria ya. Kita bisa lihat fotonya di sini. Dan ini ada kasus lain ya, kebetulan teman sejawat ya mengalami urtikaria kronik ya. Jadi ini urtikarianya hebat ya, ceritanya bukan sekedar gatal-gatal biasa. Jadi kalau malam tadinya tidur katanya pakai AC gatal, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa tidur pakai AC. Nah ini kebetulan dilakukan foto pada tanggal 12 Mei kemarin, masih baru ya. Kemudian ini foto tanggal 16 Mei di mana pemberian eksosomnya itu 2 vial pada tanggal 15 Mei. Jadi langsung hilang ya. Keren ya ini. Jadi mungkin manfaat dari eksosom ini saya bilang lebih baik daripada manfaat antihistamin ya, obat antihistamin. Nah, jadi kebetulan sebelum saya presentasi ini, saya dapat satu kasus luka dekubitus ya. Dan memang ini pasiennya sudah lama ya, sudah 13 tahun mengalami aneurisme otak dan terbaring ya. Sebenarnya saya juga kasihan ketemunya sudah agak terlambat ya. Nah ini saya melakukan penyuntikan eksosom pada luka. Ini saya jalankan videonya. Ya saya mau memberikan terapi juga, berhati-hati karena memang lukanya sudah sangat dalam ya, tapi kita mencoba memberikan pada tempat yang ya luka ini segera akan melebar kalau tidak kita lakukan pencegahan ya. Jadi ini contoh saja, saya belum bisa memberikan hasilnya karena baru saya lakukan 2 hari yang lalu. Ya seperti itu ya. Nah sekarang
Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa eksosom itu cukup baik sebagai natural anti-inflammatory agent yang lebih baik dari obat ya, obat antiinflamasi, dan dia juga aman kita gunakan sebagai terapi regeneratif, dan eksosom juga bisa memberikan hasil yang menyenangkan dan bisa diukur dengan perbaikan laboratorium. Semoga teman-teman juga yang memiliki masalah-masalah dari pasiennya bisa termanfaatkan dan terinspirasi dengan laporan kasus yang saya bawakan hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali pada moderator. Terima kasih dokter untuk presentasinya, sangat bagus sekali ya dok. Wah, menarik banget nih dok. Mudah-mudahan hasil untuk luka dekubitusnya berhasil ya dok ya. Nah, mungkin nanti kalau udah berhasil tolong di-share juga nih dok kita dok. Ya, Kita juga insya Allah. penasaran nih dok. Terima kasih banyak dokter. Nah, mungkin saya akan baca sedikit ringkasan singkat ya dok ya. Nah, eksosom ini bisa untuk pengobatan pengobatan berbasis sel yang memiliki perbedaan signifikan ya dok ya dibandingkan dengan pengobatan berbasis chemical baik dari segi indikasi, prinsip kerja maupun efek jangka panjangnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan chemical base ya dok ya. Kemudian untuk eksosom ini juga karakternya bukanlah sel hidup, tapi dia ini memiliki fungsi yang dapat memfasilitasi sel untuk merangsang sel lainnya supaya bisa beregenerasi. Diharapkan jadi regenerasi selnya tetap muda terus ya dok ya, biar kita tetap awet muda ya dok. Ya. Kemudian juga dapat menyeimbangkan fungsi homeostatis tubuh sehingga kesehatannya bisa tetap terjaga. Nah, baik untuk para dokter, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk sesinya Dokter Widya, boleh langsung chat di kolom chat. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi acara setelah presentasi Dokter Patricia. Untuk dokter-dokter yang mau bertanya, boleh isi nama dokter, asal instansi, kota, dan nama pembicara yang dituju. Sesi materinya Patricia Wijaya. Wijaya, mungkin host bisa ditampilkan TV Dokter Patricia. Dokter Patricia, baik. Untuk silakan, untuk pembicara kita yang kedua yaitu Dokter Patricia Yuliana Wijaya, Magister Manajemen and Biomed Anti-Aging Medicine. Beliau adalah medical doctor di University Tarumanegara, postgraduate Anti-Aging Medicine University of Udayana Bali, dan Director PT Tera Klinik Jakarta, Chairman of Perdesti Jakarta, research experience with ham oral administration of bitter melon Momordica carantia extract decrease the number of Leydig cell and testosterone level in adult with Wistar rats, Ratus norvegicus. Oke, agak sulit nih bacanya dok. Baik, untuk sesi kedua Dokter Patricia Wijaya dipersilakan dok untuk penyampaian materinya. Terima kasih Bu Melinda dan juga terima kasih kepada Dr. Widya atas pemaparan yang sangat lengkap tadi, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar pada hari ini ya. Mohon saya dijadikan co-host supaya saya bisa share. Oke. Ya, Dok. Silakan dokter. Tampak ya. Suara Dokter Patricia mohon di
Naikkan volumenya dok, kurang jelas dokter. Jelas ya, sebentar. Ini cukup jelas kalau saya lebih dekat. Cukup Minta jelas. naik satu lagi dok. Ini cukup jelas. Ya dok, clear Oke. dok. Thank you dokter. Thank you, sama-sama semuanya. Terima kasih kepada Dr. Widya tadi yang sudah memberikan pemaparan yang sangat lengkap sehingga memudahkan saya untuk memberikan presentasi selanjutnya ya. Saya akan memberikan sudut pandang yang berbeda dengan Dr. Widya. Kalau tadi Dr. Widya lebih banyak mengangkat mengenai penyakit-penyakit, terapi-terapi degeneratif. Kalau saya sebagai praktisi dari estetik, tentu saya pendekatannya adalah untuk terapi estetika ya. Nah, ini adalah apa yang dikatakan dengan Dr. Widya tadi mengenai eksosom. Memang eksosom merupakan suatu ekstraseluler yang kecil yang besarnya hanya kurang lebih 30 sampai 100 nanometer ya. Dan ini dia diekspresikan oleh semua jenis sel dan memiliki lipid barrier dan berfungsi untuk komunikasi antar sel. Nah, struktur eksosom yang biliar ini ternyata melindungi protein tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Dr. Widya ya. Protein isinya kemudian asam amino, kemudian asam nukleat dan juga mikroRNA ya. Di mana fungsinya adalah supaya fungsi dari membran ini supaya eksosom tersebut tidak terdegradasi ya. Dan juga fungsi daripada protein sitoplasma eksosom ini adalah untuk mengatur fungsi membran eksosom dengan sel penerimanya. Kita tahu kan eksosom merupakan sel penghantar signaling sel ya. Jadi fungsinya adalah di situ untuk fusi membran eksosom dengan sel penerimanya. Dan eksosom yang mengandung muatan melalui membran lipid layer ini akan mengirimkan bahan aktifnya ya. Dalam hal ini adalah protein, asam nukleat, dan juga lipid dari sel induknya kepada sel penerima, itu sel yang akan kita target ya. Dan mereka akan secara selektif masuk ke dalam sel target dan menuju jaringan target tersebut dan mengirimkan bahan-bahan sitoplasma ke dalam sel target sehingga ia akan mengubah keadaan fisiologis daripada sel penerimanya. Itu adalah fungsinya eksosom ya. Dan bagaimana caranya interaksi eksosom dengan sel target tersebut ya. Jadi ada dua cara interaksi eksosom dengan sel target. Satu adalah dengan interaksi reseptor daripada sel target tersebut. Karena kenapa? Karena eksosom itu memiliki berbagai macam protein di permukaannya, termasuk di dalamnya adalah protein yang berkembang yang berperan dalam interaksi dengan reseptor pada sel target tersebut ya. Jadi interaksi ini akan memicu aktivasi jaring dari jalur signal di dalam sel target yang dapat mengarah kepada perubahan fungsi dan perilaku daripada sel tersebut ya. Jadi contohnya misalnya eksosom dapat mengirimkan mikroRNA yang merangsang seperti tadi ya pertumbuhan sel baru dan juga memodulasi respon imun kita. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan fusi dengan membran plasma sel target ya, di mana eksosom tadi berinteraksi dengan reseptor dan dapat menyatu dengan membran plasma target tersebut ya. Setelah fusi, setelah terjadi fusi tersebut, makanya kemudian kandungan eksosom yang tadi mengandung protein, mikroRNA dan lipid akan dilepaskan ke dalam sitoplasma target tersebut, sehingga akan mempengaruhi proses seluler seperti proses proliferasi, kemudian proses diferensiasi ataupun bahkan kematian sel tersebut ya. Dokter, maaf dokter, mohon dikeraskan. Halo, cukup keras ya. Halo, halo, cukup bisa dengar saya? Halo. Bisa, Mohon maaf Dok. dokter, suaranya Bisa, kurang Dok. besar. Bisa dengar ya? Oke, saya dekat lagi deh ke itunya, ke mic-nya ya.
Dan dampak dari sel target tersebut ya, karena interaksi antara eksosom dengan sel target tersebut memiliki dampak yang luas pada jaringan ya, seperti tadi perbaikan kerusakan-kerusakan saraf, kemudian mempercepat regenerasi jaringan, dan juga memicu respon imun yang spesifik ya. Oleh sebab itu, fungsi dari eksosom juga merupakan mekanisme yang penting dalam mentransfer informasi genetik maupun signal biologis dari antar sel tersebut. Itu adalah cara kerjanya eksosom tadi. Jadi dia memiliki dua mekanisme ya untuk mencapai sel target yang mereka mau stimulasi untuk stimulasi komunikasi antar selnya ya. Yang berikutnya seperti tadi yang Dr. Widya katakan juga, di mana memang eksosom memiliki fungsi untuk proses wound healing ya, di mana kita tahu kalau perbaikan luka kulit itu merupakan proses fisiologis dinamis yang sangat kompleks ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksosom berperan dalam meningkatkan proses angiogenesis, kemudian juga di dalam hal ini kolagen sintesis dan juga regulation daripada inflamasi ya, mempercepat remodeling jaringan dan menghambat, di samping itu eksosom juga menghambat pembentukan jaringan parut ya, dalam hal ini melalui mediasi jalur persinalan yang terkait dengan perbaikan luka seperti mitogen aktif protein kinase ataupun ERK ya. Hal ini membuktikan bahwa eksosom itu dapat mempercepat transisi perbaikan luka dari fase peradangan ke fase remodeling hingga mendorong perbaikan terjadinya luka ya. Dan kemudian kita tahu yang tadi ini Dr. Widya juga sudah menampilkan kalau eksosom itu banyak sekali fungsinya, yang tadi seperti wound healing yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini pada proses wound healing dia akan meredus ekspresi daripada interleukin 1 alfa, interleukin 6 dan juga TNF alfa, dan juga akan meningkatkan ekspresi kolagen ya. Pada proses anti-aging atau proses penuaan, dia akan menghambat dari sinensis associated beta galactoside, yang enzim ini adalah merupakan enzim yang dibutuhkan pada proses aging atau proses penuaan ya. Tadi Dr. Widya juga sudah menyebutkan akan meningkatkan sintesis daripada NAD+ dan juga menurunkan ekspresi dari MPP1 ya, di mana kita tahu kalau matriks metaloproteinase 1 ini adalah enzim yang penting dalam proses biologis, termasuk dalam proses perbaikan jaringan dan penuaan kulit ya, di mana kita tahu bahwa MPP1 ini juga dikenal sebagai kolagenase intersisial dan merupakan bagian dari keluarga MPP yang terlibat dalam degradasi kolagen dan juga kemampuan dan juga komponen utama dari matriks ekstraseluler ya. Di samping itu juga dia berfungsi untuk hair growth, dia akan mempromot proliferasi daripada derma papilar cell dan juga dia membantu untuk hyperpigmentation ya. Oh ya, satu lagi tadi eksosom itu menghambat jaringan parut dengan menghambat hiperproliferasi jaringan, di mana eksosom tadi akan menghambat jaringan parut melalui aktivasi jalur TGF beta, yaitu transforming growth factor beta, yang terlibat dalam proses fibrosis, motilitas sel dan juga perkembangan sel tumor ya. Selanjutnya yang tadi adalah eksosom dalam proses hair therapy atau dalam hal ini adalah hair loss ya. Kita tahu bahwa kerontokan rambut sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor eksternal maupun internal, dan juga dipengaruhi oleh faktor genetika ya, seperti kita tahu ya. Di samping itu juga faktor hormon dan faktor penyakit sistem imun, kekurangan gizi dan obat-obatan, serta kondisi penuaan alami ya. Nah, faktor-faktor di atas itulah yang mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut kita,
sehingga mengurangi aktivitas dan kemampuan perbaikan sel induk dari folikel rambut. Nah, ini pada gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa ekstra selular sel, dalam hal ini eksosom, ya, dia akan meniru kerjanya daripada derma papilar cell dan juga HFSC itu adalah hair follicle stem cell, dan juga ORSC adalah outer root sheath cell, di mana dia akan melalui pathway atau signaling WNT, SSH, BMP, dan TGF delta, dia akan mempengaruhi siklus rambut kita, ya, faktor fase anagen, telogen maupun katagennya, ya. Di samping itu, di sini yang di gambar sebelah kanan kita lihat bahwa derma papilar eksosom itu mendorong proliferasi daripada sel induk folikel rambut dan juga regenerasi folikel rambut dan pembentukan folikel rambut itu sendiri, ya. Oleh sebab itu hasilnya adalah fase telogen, yaitu fase istirahat rambut tersebut akan berubah menjadi fase anagen, itu fase pertumbuhan rambut, ya. Di sini kita lihat bahwa adipose derivat stem cell itu secara signifikan mendorong proliferasi dan migrasi daripada derma papilar cell dengan mengatur mikroRNA tipe 22 dengan jalur signaling WNT, beta katein, dan juga jalur signaling TNF alfa, sehingga kita dapatkan hasil bahwa adipose derivat stem cell itu menunjukkan hasil dan menjanjikan dalam meningkatkan pertumbuhan rambut dan berpotensi untuk mengatasi kerontokan rambut, ya. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa adipose derivat stem cell eksosom dapat menginduksi folikel rambut, memperpanjang fase pertumbuhan folikel rambut, dan juga meregenerasi rambut, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata juga eksosom dapat menangkal efek negatif daripada dihidrotestosteron pada pertumbuhan rambut dan faktor kontribusinya terhadap androgenetik, ya. Itu adalah fungsi eksosom pada terapi rambut, ya. Dalam hal ini adalah hair loss, ya. Nah, ini tadi Dr. Widya juga sudah menampilkan slide ini. Ini merupakan berbagai macam sumber eksosom yang bisa kita pakai, ya. Dalam hal ini adalah mesenchymal stem cell eksosom yang fungsinya memang untuk wound healing, ya. Kemudian juga derivat eksosom dari human amniotic itu bisa digunakan untuk hyperpigmentation. Kemudian fat mesenchymal yang tadi saya sebutkan adalah derivat daripada adipose eksosom, itu dapat untuk kontrol hair loss. Kemudian human induced potent stem cell yang tadi juga Dr. Widya sudah sebutkan, itu sangat bagus digunakan untuk proses anti-aging. Kemudian eksosom derivat daripada human umbilical mesenchymal stem cell itu berfungsi untuk mengurangi hiperpigmentasi, dan eksosom daripada human mesenchymal stem cell itu berfungsi untuk hair loss, ya. Selanjutnya ini adalah beberapa jurnal yang mungkin teman-teman bisa baca atau bisa going through eksosom dalam fungsinya untuk anti-aging dan juga untuk hair loss dan juga untuk aesthetic approach, ya. Ini adalah beberapa result yang sudah dilakukan. Ini adalah pasien dengan acne yang dilakukan treatment pada tanggal 26 Juni 2024. Ini adalah pemberian before after. Kita lihat memang perubahannya cukup jelas dan membaik, ya. Ini juga sama, eksosom 5 mili diberikan dengan EGF, ya. Perubahan cukup signifikan dalam hal ini. Ini pemakaian mungkin waktu itu dipakai dengan injektor, ya. Kita lihat memang scar acne-nya cukup improve, ya. Nah, ini adalah pasien di klinik saya, ya. Pasien 23 tahun,
dengan riwayat acne sebelumnya, memiliki scar acne yang cukup signifikan dan cukup dalam. Dalam hal ini saya melakukan tindakan approach terapi kombinasi ya, dengan melakukan laser erbium YAG. Kemudian setelah di laser dilakukan injeksi dengan exosom. Pada pasien ini saya lakukan tindakan 2 kali dengan interval 1 bulan sekali. Kita bisa lihat memang terjadi perubahan yang cukup baik pada scar acne-nya ya. Yang ini juga sama, pasien wanita 42 tahun, usia lebih tua ya. Kondisi juga sama dengan scar acne pada wajahnya. Tapi pada pasien ini dilakukan different modalitas, di mana saya melakukan terapi dengan Morpheus laser yang merupakan suatu RF needle, kemudian dikombinasikan dengan exosom ya. Mengapa terapinya diberikan berbeda dengan yang tadi pasien lebih muda? Karena memang pada pasien ini usia 42 tahun sudah terlihat proses aging ya, di mana kulitnya mulai shagging. Oleh sebab itu, pendekatan terapinya saya lakukan dengan Morpheus laser dikombinasi dengan exosom. Kita lihat juga di sini scar acne-nya cukup terbantu dengan baik, dan juga laxity daripada kulitnya terbantu dengan tindakan Morpheus dan exosom ya. Ini pasien 40 tahun post surgery scar pada forehead ya. Kemudian juga dia ada hair loss ya. Dilakukan tindakan injeksi dengan exosom pada skarnya, pada luka post operasinya di jalur jahitannya tersebut. Dilakukan setiap bulan selama 6 bulan. Kita lihat hasilnya ini skarnya cukup tidak terlihat ya, cukup baik hasilnya, dan juga rambutnya kita lihat sudah menjadi lebih tebal ya. Berikutnya ini adalah multimodalitas treatment. Pada pasien ini dilakukan terapi fat transfer dan juga dikombinasi dengan exosom. Ini hasilnya kurang lebih 1 bulan. Kita lihat memang kulitnya lebih baik. Memang pasiennya sebenarnya kulit itu sudah bagus ya, cuma memang dia memiliki keluhan ada beberapa area yang lost fat ya, yang kurang jaringan fatnya, lost fat, sehingga kita lakukan fat transfer dengan kombinasi exosom. Kita lihat di sini dahinya lebih round, kualitas kulitnya lebih bagus, kulitnya lebih supple dan lebih elastis ya. Ini adalah pasien dengan hair loss pada saat waktu itu mungkin beberapa bulan yang lalu ya, Miracle ada launching exosom dari derivat dari folikel rambut ya. Jadi pasien ini datang dengan keluhan rambutnya rontok, kemudian juga mulai menipis ya. Saya lakukan tindakan dengan dermapen, kemudian diberikan exosom. Pada pasien ini dilakukan tindakan 5 kali dengan interval 1 minggu sekali. Kita lihat memang volume rambutnya mulai ada ya, sudah mulai berkurang. Nah, ini juga combine treatment ya, modalitis di mana pasien ini berusia 46 tahun. Dia datang dengan kondisi skin aging, kemudian juga terjadi volume loss pada wajahnya, kemudian juga dia memiliki scar acne ya. Pada pasien ini kita lakukan tindakan fat grafting pada wajahnya dan juga microfat injector pada superficial di bawah jaringan permukaan, di bawah kulit. Kemudian juga kita lakukan tindakan subcision. Nah, pada fatnya tersebut kita tambahkan exosom ya, dengan perbandingan 1:10, 1 cc exosom dengan 10 cc fatnya ya. Kita lihat ini hasil 1 bulan kemudian perubahan sangat signifikan, proses agingnya kita lihat berkurang, pasien tampak lebih muda ya, kemudian kualitasnya juga lebih baik, scar acne-nya lebih baik, dan pasien sangat puas dengan hasilnya. Kenapa juga kita tambahkan exosom pada fat transfer? Karena kita tahu
tadi eksosom berfungsi untuk wound healing ya, dan juga dia memiliki proses angiogenesis yang kita tahu pada saat fat kita masukkan itu terjadi resiko apoptosis atau penyerapan sel fatnya pada tubuh kita. Nah, dengan penambahan eksosom ini diharapkan survival rate daripada fat yang kita tanamkan menjadi lebih panjang dan dia lebih bisa tertanam dengan baik ya. Ini adalah kesimpulannya penggunaan eksosom dalam estetika dan terapi kombinasi. Eksosom adalah merupakan partikel kecil yang berperan dalam komunikasi antar sel yang mengandung berbagai macam faktor pertumbuhan, protein, RNA yang berfungsi dalam regenerasi sel. Dan dalam bidang estetika, eksosom semakin banyak digunakan karena manfaatnya yang cukup signifikan ya. Dalam hal ini, untuk penggunaan hair loss, eksosom dapat merangsang folikel rambut, memperbaiki mikro lingkungan kulit kepala, dan memperpanjang fase anagen rambut ya. Terapi eksosom efektif dalam mengurangi kerontokan dan meningkatkan kepadatan serta kualitas rambut kita. Ya, hasil optimal umumnya terlihat setelah beberapa seksi dan dengan hasil perbaikan yang bertahap ya. Kemudian kombinasi eksosom dengan laser dan Morpheus 8 atau modalitas lainnya, kita tahu bahwa seperti laser CO2 atau erbium YAG itu adalah menimbulkan mikroluka yang merangsang peremajaan kulit dengan cara membuka jalur sehingga apabila kita aplikasikan eksosom sehingga penetrasi eksosom menjadi lebih efektif ya. Kemudian pada Morpheus 8 yaitu kombinasi mikrodinding dengan radiofrekuensi membantu meningkatkan penyerapan eksosom ke lapisan epidermis, mempercepat penyembuhan dan memaksimalkan stimulasi kolagen serta elastin ya. Jadi kombinasi terapi ini akan mempercepat regenerasi jaringan, mengurangi downtime dan meningkatkan hasil secara keseluruhan pada kulit seperti kulit menjadi lebih kencang, perbaikan tekstur, otomatis juga proses anti-agingnya kita perbaiki ya. Sekian dari saya, mungkin semoga membantu atau menjadikan bahan tambahan untuk teman-teman semuanya. Thank you Dr. Patricia buat paparan materinya bagus banget dok. Kayaknya pasiennya ABG semua nih ya dok ya, jadi ABG semua nih. Saya jadi pengen jadi ABG lagi nih ke situ. Mantap dok. Ternyata eksosom tuh nggak hanya bisa dipakai secara tunggal, tapi justru sangat bagus sekali jika dikombinasikan dengan beberapa jenis treatment ya dok. Malah jadi lebih cepat hasilnya, downtime-nya lebih berkurang, dan waktunya malah jadi lebih panjang hasilnya ya dok ya. Jadi lebih awet, nggak perlu banyak yang harus ini ya dok ya, ditambal-tambal lagi ya dok. Thank you dok buat sharing-sharingnya. Nah, teman-teman, para dokter sekalian, setelah sesi dari Dr. Patricia ini, kita mau lihat pemutaran video dulu untuk terkait produk spesifikasi dari produk Miracle Cell. Mohon untuk tim panitia dapat diputar segera untuk videonya.
Oke, baik. Terima kasih tim panitia untuk videonya. Nah, selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu nih, Dok. Untuk sesi berikutnya itu sesi tanya jawab Q&A. Saya akan bacakan satu persatu untuk pertanyaannya. Yang pertama yang beruntung dari Dr. Gede Dharma dari Buleleng, Bali. Pertanyaannya, satu, untuk sekretom atau eksosom adalah produk yang perlu diperlakukan khusus saat penyimpanan atau transportasinya. Harus beku dan tidak boleh melewati X-ray. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kualitas sekretom atau eksosom kita yang kita pakai kualitasnya masih terjaga? Kedua, banyak produk yang sejenis di pasaran, lalu bagaimana cara kita menentukan mana kualitas yang bagus, atau setelah kita pakai baru kita bisa mengetahui hasilnya setelah observasi dari perubahan klinis post terapi. Mungkin ini boleh dibantu oleh Dokter Widya mungkin ya, Dok ya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana penggunaan? Bagaimana penyimpanan dan transportasinya untuk Oke. sekretom dan eksosom, Dok? Oke, ya terima kasih. Jadi memang saya nggak tahu kalau dia nggak bisa lewat X-ray ya, tetapi yang saya tahu hanya memang harus frozen. Nah, mungkin kalau frozen itu, saya rasa kalau dari Jakarta, mungkin kayak kita bawa ice cream ya, kita harus minta dry ice. Tapi bukan dry ice, apa? Dry ice ya namanya. Jadi kita bawa, Betul, Dok. kita harus pesen dry ice-nya untuk misalnya perjalanan berapa lama. Kalau misalnya Buleleng tuh Jakarta Bali mungkin ya, naik pesawat cuma 1 jam, kita harus perhitungkan. Jadi eh, saya pernah kirim apa ya dulu, itu kita memang pesen khusus dry ice-nya datang sebelum orang itu naik pesawat, sehingga akan lebih memungkinkan untuk transportasinya. Mungkin dari pihak Miracle juga bisa membantu kalau seperti ini, tapi memang begitu sampai, ya kalau memang belum akan digunakan, kita harus masukin freezer. Ya. Betul. Betul. Jadi mungkin saya bantu tambahkan ya, Dokter Widya, izin saya menambahkan. Di sini kan tadi Dokter Gede juga menanyakan bagaimana kualitasnya, bisa tahu kualitasnya masih terjaga atau tidak. Mungkin bisa dicek, Dok, nanti pada saat sekretom atau eksosomnya dicairkan, itu posisinya dia harus tetap bening, Dok, jernih. Tapi kalau misalkan dia sudah dalam keadaan keruh pada saat dicairkan, itu pasti sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan kembali. Kalau dia masih posisinya masih dalam keadaan jernih, itu masih bisa digunakan, Dok. Kualitasnya masih oke. Selama dia tidak ada pembekuan kembali ya, Dok ya. Jadi sudah cair lalu dibekukan kembali, seperti itu. Kemudian dokter, untuk yang kedua, bagaimana menentukan kualitas yang bagus di pasaran? Ya, dokter. Mungkin saya bisa tambahkan untuk tadi Boleh, dokter. ya. Memang bentuk exosome itu ada 2 bentuk yang saat ini beredar pada pasaran ya. Ada yang bentuk dalam frozen, ada bentuk yang sudah lipophil ya. Kalau untuk frozen memang transportationnya harus dalam bentuk beku, di mana memang saya sarankan untuk perusahaan untuk memakai transportation dengan minus biasanya 80 derajat ya, kalau memang bisa memungkinkan ya Bu Melinda, karena ada beberapa vendor yang mengirimkan dalam bentuk frozen dan dia memiliki cold box yang memang bisa minus 80 ya, atau kadang-kadang sampai minus 20. Nah, pada saat sudah sampai ke klinik, memang sebaiknya bentuk frozen itu dimasukkan ke dalam freezer sebelum kita melakukan thawing atau pengenceran eksosom tersebut ya. Tetapi pada eksosom yang bentuk lipolyze ya, itu biasanya bisa disimpan dalam suhu ruangan. Itu saja tambahan dari saya, mungkin Dokter Widya ya. Ya, Betul sekali. Saya juga tahu ada eksosom yang memang tidak beku ya, dia bahkan powder ya, jadi dia udah dalam bentuk yang lebih baru, tapi ya kebetulan yang digunakan oleh Miracle seperti ini. Betul. Terima kasih Dokter Patricia untuk tambahan informasinya, Dok. Sangat betul sekali, Dokter.
Kemudian untuk yang bagaimana kita menentukan kualitas mana yang bagus digunakan. Nah, mungkin Dokter Patricia boleh bantu jawab, Dok. Kualitas mana yang kita mau gunakan yang bagus, yang mana kita tentu harus memilih secara bijak ya eksosom yang akan kita gunakan. Sebab vendor-vendor banyak ya. Oleh sebab itu sebelum kita memilih produk yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui vendor kita seperti apa, COA-nya seperti apa. Kalau dalam hal ini Miracle sudah memiliki COA ya, Bu Melinda ya. Sudah, Dokter, betul, Dok. Merupakan jaminan bahwa memang produk yang akan kita aplikasikan pada pasien adalah produk yang terjamin kualitasnya dan juga memiliki standar kualitas mungkin GMA atau GMP GTP, factory, Dok. GTP Ya, factory GTP. ya. Itu memang merupakan faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli produk yang akan kita beli dan akan kita aplikasikan pada pasien. Mungkin dari saya itu, mungkin Dr. Widya bisa menambahkan, Dok? Ya, kalau saya memang semuanya kita harus coba ya. Karena semua penjual pasti bilang produk dia paling bagus ya. Saya pertama kali dapat exosome tuh dari Jepang. Pasti harganya lebih mahal. Tapi ya hasilnya emang ada. Nah, nanti kalau kita sebagai dokter udah menggunakan beberapa exosome dari beberapa vendor, kita baru bisa bilang itu yang bagus. Karena kalau hanya dari ChatGPT ya dia bukan manusia loh. Jadi sebenarnya kita aja yang nanti paling tahu dari mana yang paling bagus sesudah kita mencoba. Jadi ya trial and error, semoga tidak error. Amin, Dok. Biasanya, Dok, Semoga hasilnya bagus. saya juga memakai exosome dari beberapa vendor ya. Pertama saya menggunakan dari Amerika. Memang mereka punya tuh, Dok, uji klinisnya, laporan stabilitasnya, kemudian toksisitasnya, kebersihan terhadap virus dan lain-lain. Mereka akan lampirkan, Dok, data seperti ini. Jadi kita merasa aman untuk memakainya. Kita merasa pasti bahwa memang material yang kita pakai tidak terkontaminasi oleh racun atau apapun. Betul, betul sekali, Dokter. Betul, Dok. Memang harus dicantumkan di situ adalah uji toksisitasnya, endotoksinnya, bakterinya, itu harus tercantum, Dok. Itu untuk menentukan bahwa produk yang kita gunakan masih steril atau tidak. Betul sekali, Dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dokter Saruli Sukma dari Cibubur. Izin bertanya untuk penggunaan exosom sampai kapan boleh diperbolehkan, Dok? Apakah bisa digunakan dalam jangka waktu panjang? Lalu untuk jarak penggunaannya bagaimana aturannya? Nah, mungkin boleh dari Dr. Widya dulu, nanti sharing juga dengan Dr. Patricia. Bagaimana tadi pertanyaannya? Berapa lama, Dok, bisa digunakan dan sampai kapan boleh digunakan, Dokter? Oke, sebenarnya kalau berapa lama mau digunakan tergantung respons ya. Jadi kalau saya lihat keluhannya ada perbaikan, ya kalau memang pasiennya ini membutuhkan perbaikan lab ya. Kalau estetik kan lebih mudah, kita lihat oh ya ada perbaikan pada tampilan kulitnya atau rambut rontok ya. Kalau saya mau periksa lab karena untuk saya bisa buktikan bahwa penggunaan exosom ini baik dan apakah mau saya gunakan lagi selanjutnya. Seperti itu. Kalau dari Dr. Patricia bagaimana, Dok? Kalau saya tergantung indikasi pasien ya. Setiap indikasi berbeda untuk mekanisme treatmentnya. Seperti misalnya tadi untuk yang scar acne itu memang saya lakukan tindakan sebulan sekali karena memang lasernya dilakukan sebulan sekali ya. Kemudian untuk yang rambut dalam hal ini saya melakukannya seminggu sekali ya. Sesuai waktu itu arahan dari Prof. Kau yang seminar sebelumnya itu mereka melakukan tindakan seminggu sekali dengan hasil yang cukup signifikan ya. Kemudian untuk post treatment seperti fat transfer, biasanya exosom ditambahkan pada saat pengaplikasian fat transfer tersebut immediately after fatnya diambil, kemudian kita langsung campurkan, kita mix dan kita suntikkan pada saat itu. Biasanya itu hanya 1 kali, tetapi biasanya pasien saya sarankan 1 bulan kemudian untuk hadir kembali dan kita
menyajikan eksosom secara individual tanpa dicampur apa-apa. Ya. Kemudian kalau untuk scar reduction itu dilakukan memang secara rutin sekali sampai scarnya berkurang. Seperti tadi yang post-op pasien operasi upper facelift, upper lift ya, operasi di atas, itu kita lakukan sebulan sekali sampai scarnya hilang dan berkurang. Dan dalam hal ini kita ikuti ternyata setelah 6 scarnya cukup signifikan berkurang, dan juga rambutnya yang tadi hair loss-nya tadi yang agak kurang, kita lihat terjadi volumizingnya lebih bertambah. Jadi memang modalitasnya berbeda-beda tergantung indikasi dan treatment masing-masing. Jadi kalau ditanya berapa kali ya kita lihat situasi dan kondisi pasien tersebut, kita anamnesa dulu dan kita rencanakan terapi yang seperti kata Dokter Widya bilang, kalau Dokter Widya base-nya karena dari lab ya, kalau kita memang bisa langsung kelihatan secara kasat mata ya, beda ya Dok ya katanya. Oke. Betul. Karena ini lebih ke personalize ya dok ya, personalize. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Yvonne Ruslimin. Selamat pagi dokter. Mohon tanya, eksosom sebenarnya masih bisa digunakan untuk pasien dengan riwayat kanker yang sudah dinyatakan sembuh lebih dari 10 tahun atau sama sekali tidak dianjurkan ya dokter? Mengingat di dalamnya masih ada kandungan growth factor-nya. Terima kasih dok. Boleh dimulai dari Dr. Patricia dulu gantian dok. Oke, untuk patient cancer memang growth factor ada pada eksosom ya. Kita memang harus secara bijak memilih. Tetapi eksosom itu bisa digunakan atau kita bisa minta kepada vendor dalam hal ini menguatkan growth factor-nya. Sehingga growth factor-nya itu dihilangkan sehingga aman dilakukan untuk terapi pada pasien cancer ya. Tetapi tentu karena growth factor-nya dikeluarkan, otomatis dari in terms cost dia menjadi lebih tinggi. Ya. Itu sih kalau menurut pendapat saya untuk pasien-pasien cancer ya, kita lebih bijak karena kita tahu apakah dia akan terindus atau tidak, karena kita tidak tahu growth factor-nya di sana ada CD berapa ya, karena memang kan tercampur di dalam fisikalnya tersebut ya. Jadi saya sarankan memang kalau memang mau melakukan pada pasien cancer, kita minta eksosom yang memang growth factor-nya sudah dikeluarkan. Dokter Widya mungkin ada tambahannya? Ya, kalau saya kebetulan saya pertama kali berkenalan dengan vendor eksosom dari Jepang itu, dia memang udah langsung eksosom anti cancer. Jadi artinya ya kita aman menggunakan pada pasien cancer. Sebenarnya kalau kita memahami ya banget untuk persiapan pasien terapi katakanlah stem cell atau eksosom ya, paling baik adalah kita melakukan pemeriksaan cancer free. Nah, ini pun ada bertingkat-tingkat menurut kemampuan pasien. Yang paling ideal adalah pemeriksaan circulation tumor cell. Jadi saya sudah pernah melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah saya ada sel kanker yang sangat dini ya. Jadi ini mungkin belum bisa terdeteksi dengan pemeriksaan tumor marker ya. Kadang-kadang juga orang sudah cancer tumor markernya masih normal. Nah, jadi saya lakukan pemeriksaan itu, saya merasa paling aman, nyaman ya. Saya sebenarnya ikut-ikutan aja. Ada pasien saya mau terapi stem cell, dia minta diperiksain CTC tadi. Saya juga pengen tahu, walaupun saya belum memerlukan terapi stem cell, mau tahu aja kan gitu, saya punya sel kanker enggak sih gitu. Baik, betul dok. Memang di Taiwan juga disarankan memang kalau untuk pasien-pasien cancer juga baiknya menggunakan eksosom yang sudah dihilangkan growth factor-nya. Setuju sekali dokter dengan Dokter Patricia dan Dokter Widya. Oke, untuk next-nya dari Dokter Makeri dari Tangerang. Apakah penggunaannya bisa disuntik intramuskular atau kalau oral bagaimana pemakaiannya? Maksudnya apakah langsung bisa diminum? Terima kasih dokter. Bagaimana Dokter Widya dulu mungkin dok? Penggunaan suntik IM oral ya, jadi sebenarnya ini tergantung kasusnya ya.
Kalau kasus saya semuanya pakainya IV ya karena memang ya saya maunya ini bermanfaat secara sistemik ya. Tadi kalau kita mengikuti teorinya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan oral tuh gimana? Saya sih setuju aja, cuman kita kan mengerti kalau oral itu mungkin nanti akan terkait dengan asam lambung dan proses-proses lain ya, sehingga mana tahu nanti penyerapannya menjadi lebih berkurang gitu. Jadi kalau mungkin terpaksa kita memberikan pada orang yang takut di infus ya mungkin saja ya, tetapi kita harus memahami fisiologi tubuh kita sendiri. Jadi kalau memang seperti kasus estetik ya tentunya kita akan mungkin suntikan lokal ya. Tapi untuk oral walaupun katakan seperti itu tapi eh, saya kurang menganjurkan ya karena saya memahami fisiologi dari tubuh kita sendiri. Seperti itu sih. Baik, kalau dari Dokter Patricia ada tanggapan lain, Dok? Ya, kalau saya juga setuju dengan Dokter Widya ya, untuk pemberian terapi oral itu saya jujur belum ada pengalaman ya dalam hal ini ya mungkin kalau kita namanya ditelan dalam tubuh ya penyerapan otomatis kita harus memikirkan apakah sel tersebut tidak dirusak oleh asam lambung kita ya Dokter Widya ya. Otomatis akan mengurangi ekspresi atau signaling daripada eksosomnya tersebut kalau dari segi oral. Tapi kalau untuk IM, infus ataupun suputan injection itu memang bisa dilakukan. Baik, terima kasih dokter untuk tanggapannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Widya nih dok. Untuk kasus ayahnya Dokter Widya itu diberikan eksosomnya melalui intravena atau intramuskular dok? Saya berikan intravena. Intravena ya dok ya. Ya. Selama berapa kali dokter? Itu kebetulan baru kasih 1 kali ya, karena kebetulan ayah saya udah keburu mau pulang. Ya, saya bilang oke deh, kita berikan aja ini sebelum pulang. Dan itu mereka baru pulang 2 minggu lalu dan labnya baru saya periksa 2 hari lalu ya karena saya harus bawakan di materi ini, saya harus ada bukti ya gitu. Saya juga kepo, ini pengen tahu. Aduh, mudah-mudahan ada hasilnya. Alhamdulillah ada hasilnya. Ya, Puji Tuhan lah ya dok. Ya mudah-mudahan semakin baik lagi ya dok ya, hasilnya. betul. Baik. Kemudian dari Dokter Natalia, untuk kasus kanker liver itu tadi stadium berapa dok? Itu bukan cancer liver ya, itu memang AFP-nya yang naik gitu. Tapi Oke. pasien ini pasien yang ada seperti tai lalat di lipatan payudara, tapi pasien tidak mau dibiopsi, tapi pasien minta, dok tolong diupayakan supaya saya tidak jadi cancer. Jadi kebetulan pada pemeriksaan lab kan kita lakukan beberapa pemeriksaan. Pasien ini sudah saya lakukan CTC sebelumnya, zero gitu. Tapi NK cell, saya juga lakukan pemeriksaan natural killer cell ya. Natural killer cell-nya, oh ya, sesudah pemakaian exosome tadi yang anti cancer, saya lakukan pemeriksaan natural killer cell itu jumlahnya 1000. Jadi NK cell ini harusnya jumlah minimal 500. Kebetulan saya sudah pernah melakukan pemeriksaan pada diri saya tuh angkanya 2500. Itu belum pakai apa-apa gitu ya. Tapi artinya memang angka natural killer cell ini akan berpengaruh pada kemampuan tubuh kita akan bisa menjadi cancer atau tidak. Jadi orang dengan NK cell count lebih rendah itu kemungkinan bisa menjadi cancer. Jadi ya ada baiknya kalau kita juga mengetahui ada tools-tools untuk melakukan pemeriksaan seperti ini. Betul. Jadi NK cell lebih rendah, lebih rentan terkena cancer gitu ya dok ya? Ya, jadi mungkin nanti saya titip pesan sama Miracle, bisa nggak untuk orang yang NK cell-nya rendah, saya pesan
eksosom yang akan meningkatkan NK sel. Nah, kalau seperti itu keren tuh. Kita bisa pakai untuk pasien-pasien dengan risiko kanker atau bahkan pasien dengan kanker yang ingin kita lakukan pertahanan sebaik mungkin dengan cara yang lebih alami ya. Di Taiwan kita sudah ada dok produksi NK cell-nya sendiri dok. Keren banget. Jadi pengen lihat tuh pabriknya seperti Mudah-mudahan apa. mudah-mudahan bisa kita segera sediakan juga di Indonesia dok untuk NK cell-nya. Karena Oke. memang masih lebih fokus ke orang-orang Indonesia mungkin yang mau NK cell di sana. Karena harus dikultur dari punya dia sendiri dok. Gitu. Ya, betul. Kemudian untuk kasus kulit dermatitis atopik yang mudah kasar dan gatal, bisa nggak ya dok? Kalau bertanya kepada saya ini dokter integratif dan functional medicine. Saya tidak mungkin orang datang langsung saya kasih eksosom. Saya akan periksakan dulu ini dermatitis atopinya berasal dari mana. Kalau dari pola makannya kita perbaiki. Kalau dari hormonal, apa kortisol rendah, kita koreksi. Karena ini juga biasanya berkaitan dengan gut dysbiosis ya. Orang yang ada alergi itu mostly mereka mengalami gut dysbiosis. Jadi ini yang harus kita perbaiki dulu. Jadi sebelum kita melakukan terapi eksosom. Takutnya begitu datang langsung kita kasih eksosom, harganya tidak murah dan nanti pasiennya lari kalau wah kok nggak sembuh gitu ya. Kalau pasien yang tadi saya tunjukin yang langsung sembuh itu perbaikan untuk gut mikrobiomnya sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi terus terang sih tidak ada satu obat seperti penjual obat di kaki lima ya, 1001 macam penyakit bisa kita sembuhkan dengan obat ini. Jadi artinya kita harus mempelajari dulu supaya kita menjadi dokter yang baik sehingga kita memilihkan terapi yang terbaik untuk pasien kita yang paling tepat. Berarti kombinasi ya dok ya kuncinya ya dok ya. Betul, Biar jadi cepat penyembuhan ya dok. betul, kalau saya perbaiki dulu semuanya. Eksosom itu udah yang terakhir ya untuk menyempurnakan semua yang kita lakukan. Oke, boleh kita berikan eksosom. Baik dok. Terima kasih dokter untuk sarannya. Kemudian untuk dokter Patricia, apabila pasien sudah terbentuk keloid dok, apakah eksosom bisa menekan proses tersebut? Kalau untuk keloid udah terjadi proses proliferasi daripada jaringannya, tentu eksosom tidak dapat menghambat ya dari proliferasi jaringan. Jadi harus dengan modalitas terapi yang lain. Dalam hal ini eksosom bukan pilihan yang tepat. Oke, baik dok. Patricia, mohon suaranya kurang keras dok. Dokter Patricia, suaranya volumenya menurun dok. Terima kasih dokter. Nempel ke suaranya terlalu lembut dok. Baik, kemudian dari dokter Elina Cikarang, untuk kasus pasca cacar dok yang sudah menaun, apakah dengan eksosom bisa untuk jaringan parutnya? Saya kali ya. Iya dokter. Mungkin bisa dibantu dengan eksosom, tapi dibantu dengan modalitas lainnya ya, misalnya dengan subcision juga pada saat kita menyuntikkan eksosom, kalau memang dokter misalnya tidak ada laser atau yang lainnya. Jadi boleh saja kita subsisi, kemudian kita suntikan eksosomnya pada jaringan skarnya tersebut, itu bisa membantu. Thank you dokter. Sama-sama. Kemudian dok, untuk kasus pemberian eksosom pada autoimun, itu seperti apa? Mungkin dengan dokter Widya ya dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau bisa saya jelaskan lagi sebagai dokter integrative and functional medicine, kalau autoimun saya akan perbaiki dulu ya. Pasti pasien ini mengalami gut dysbiosis ya, food intolerance terhadap katakanlah gluten ya, kita boleh lakukan pemeriksaan food intolerance test ya, IgG. Kemudian kita lihat dari mana toksinnya masuk sehingga pemicu penyakit autoimunnya ini. Karena
Ya, kita udah mau kasih eksosom, tapi toksinnya belum dihindarkan. Jadi ya saya mengajak teman-teman dokter yang ingin mempelajari ilmu functional medicine ya, boleh bergabung dengan kami. Kami ini mencari tahu seakar-akarnya ini penyebab penyakit dari mana. Jadi jangan sampai acara hari ini mengatakan, wah eksosom bisa tuh untuk 1001 macam penyakit, tapi kita tidak singkirkan apa saja penyebabnya. Karena tidak ada pengobatan yang instan, itu tidak ada. Jadi kita harus perbaiki lapis demi lapis apa yang menjadi masalah, dan kita boleh sempurnakan dengan eksosom sesudahnya. Jadi jangan sampai kita ketemu pasien apa aja, kita langsung kasih eksosom tanpa kita lihat ini sebenarnya the root of cause-nya dari mana. Ya, itu pesan saya. Betul, Dok. Setuju, dokter. Nggak ada obat dewa ya, Dok ya. Betul, betul. Baik, dokter. Kemudian, Dok, untuk kasus tumor seperti kandungan seperti mioma, adenomiosis, polip, apakah bisa diobati dengan eksosom? Apakah sudah ada laporan IBM-nya, evidence based medicine-nya? Terima kasih atas pertanyaan. Kebetulan saya penderita mioma. Pada tahun 2016 saya mengalami mioma. Jadi dari menometroragi, haid saya memanjang dari 2 minggu hingga 2 bulan ya. Karena memang saya sudah belajar ilmu ini, saya minta kepada dokter obsginnya yang merawat saya, dok saya tolong jangan dioperasi, saya ingin mengobati masalah ini dengan ilmu yang saya pelajari. Jadi sama dok, saya cari tahu ini datangnya miom dari mana, apa stresornya ya. Kalau saya tidak akan menganjurkan langsung terapi eksosom, saya cari tahu. Jadi saya kebetulan orang yang berhasil mengobati miom tanpa operasi, tapi saya cek ketidakseimbangan hormon, saya cari tahu stresornya apa. Mulai tahun 2016 saya tidak nyetir hingga hari ini ya. Itu cara saya untuk mengurangi stres, walaupun kelihatannya sepele, tapi Jakarta ya, kalau kita keluar rumah masih sepi, taunya di tengah jalan kita ketemu macet ya. Jadi saya sekarang lebih memilih duduk saja jadi penumpang ya, biarkan sopir yang memikirkan kemacetan, saya nggak mau cepat tua gitu ya. Jadi kalau mioma, adenomiosis, polip, kista, apapun di seluruh tubuh, insya Allah saya bisa obati dengan ilmu integrative functional medicine. Saya menyeimbangkan hormon, tapi saya tidak berikan eksosom. Tapi saat ini saya berani menggunakan eksosom setelah saya melakukan pemeriksaan bebas kanker, ya. Jadi artinya kita memang harus tahu kondisi tubuh kita, ya. Saat ini saya berusia 56 tahun, saya belum menopause karena estrogen tinggi ya. Tetapi alhamdulillah sudah tidak ada haid yang memanjang, sudah normal ya. Jadi saya berani menggunakan eksosom. Kebetulan dokter Emil ya teman saya menggunakan untuk terapi estetik, ya kulit saya bagus kan. Usia 56 saya belum pernah menggunakan filler ya. Ini masih asli loh. Beda Gitu. dok. Mantap, Dok. Mantap, Dok. Kayak umur 30, Dok. Gitu. Siap. Thank you, dokter. Kemudian dokter Patricia izin bertanya, eksosom atau sekretom yang paling bagus itu berasal dari mana, Dok? Umbilical cord atau adipose? Kalau dibilang bagus mana, semua sumber eksosom kan ada yang seperti tadi saya sebutkan, sourcesnya banyak ya, mau dari adipose, mau jadi umbilical cord, mau jadi dari fat, itu semua baik ya untuk digunakan. Dan mereka memiliki indikasi masing-masing seperti yang tadi sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Itu memang misalnya pada fat bagus untuk folikel, kemudian kalau umbilical cord bagus untuk hyperpigmentation dan anti-aging. Jadi nanti ada pilihannya masing-masing. Jadi kalau dibilang bagus mana, semua sumber sources untuk eksosom adalah baik ya. Betul. Setuju, dokter. Kemudian untuk
Dr. Patricia lagi nih dok. Bagaimana patofisiologi eksosom, di mana eksosom sebagai messenger RNA bisa menambah viabilitas dari fat graft. Oh ya, tadi yang saya sudah tampilkan ya presentasinya. Jadi memang kalau kita tahu eksosom itu kan memiliki proses signaling untuk wound healing ya. Dalam hal ini bekerja pada interleukin 6 dan interleukin 1 beta dan juga TNF alpha sehingga mengurangi faktor inflamasi. Oleh sebab itu kalau inflamasi berkurang, proses peradangan berkurang, tentu survival daripada fatnya itu menjadi lebih baik ya. Dan juga terjadi proses angiogenesis di mana pada saat fat kita taruh di sana atau kita transfer kepada jaringan, tentu dia memerlukan mikrosirkulasi supaya dia dapat bertahan hidup jaringan tersebut. Karena kita tahu fat itu ditaruh dengan berbagai macam layer dan berbagai macam ketebalan dalam kulit ya. Pada saat kita taruh, dia tidak ada jaringan vaskularisasi di situ. Sebab itu dengan memberikan tambahan eksosom pada fatnya tersebut sehingga akan menstimulasi terjadinya angiogenesis dan juga mencegah terjadinya apoptosis daripada fat cell tersebut. Itu fungsi eksosom pada fat transfer. Wah, menarik banget nih ya dok ya, banyak banget nih pertanyaan yang belum saya baca nih dok. Harap tetap ini ya dok ya, semangat ya dok ya, banyak nih dok pertanyaannya. Untuk kasus-kasus diabetes yang tidak terkontrol dok, bagaimana apakah bisa dikontrol dengan eksosom, dan kalaupun sudah terkontrol, apakah masih perlu dilanjutkan dengan terapi eksosom sebagai maintenance terapinya? Dokter Widya mungkin bisa dok. Oke, terima kasih. Memang sangat sulit ya diabetes tidak terkontrol ini. Saya belum punya pengalaman memang menggunakan eksosom untuk diabetes, tetapi memang pasien diabetes yang tidak terkontrol ini paling susah tuh diatur pola makannya. Kita udah bilang makannya harus rendah karbo pun tetap mereka craving ya. Kebetulan kalau saya menggunakan banyak metode ya. Saya periksa hormonnya. Diabetes pada laki-laki biasanya disertai dengan low testosteron. Saya perbaiki secara nutrisi, saya detox liver supaya kemampuan untuk insulin sensitivity-nya lebih baik ya. Saya sih lebih suka dengan terapi-terapi ini dulu. Nanti terakhir kalau pasien berkenan baru kita lakukan terapi eksosom. Jadi jangan jadikan eksosom itu sebagai pilihan pertama. Nah, mungkin teman-teman dokter semua kepengennya instan ya, tidak ada obat instan itu. Kita harus memperbaiki bagaimana sebaik mungkin keadaan fisiologis tubuhnya kita koreksi. Apakah pasien mau mengurangi karbohidrat ya, berapa HbA1c-nya. Nah, sekarang ini kalau mau periksa yang lebih detail itu adalah pemeriksaan insulin puasa. Jadi nggak harus diabetes. Kadang-kadang kita yang cenderung mudah gemuk pun kita bisa lakukan pemeriksaan insulin puasa. Jika insulin puasanya tinggi, berarti pasien ini mengalami insulin resistance. Nah, insulin resistance ini harus kita koreksi, either dengan pola makan, dengan nutrisi yang tepat ya. Jadi saran saya, ayo dok, kita belajar ilmu-ilmu integratif dan functional medicine sehingga kita bisa mengobati dari akar masalah. Bahwa kita mau kasih eksosom itu untuk penyempurnaan sesudah langkah-langkah tadi kita lakukan semua. Ibu, itu ya. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Karena udah cukup siang, mungkin para dokter sekalian udah pengen buru-buru nih. Mau weekend. Terakhir dok, untuk eksosom sendiri berapa kali penggunaannya untuk kasus alopecia andrologi? Untuk perbaikan setelah penggunaan eksosom. Jarak berapa lama untuk treatment selanjutnya dok? Untuk gold standarnya bagus digunakan dengan dermapen atau injeksi transdermal ya dok. Mungkin dokter Patricia bisa bantu jawab dok untuk alopecia dok.
untuk alopecia tadi sudah Andrologi, betul. andrologi ya, sudah disebutkan memang derma papilar itu menghambat DTH dalam tubuh kita ya, sehingga menghambat terjadinya kerontokan rambut ya. Untuk pemakaiannya saya biasanya dengan Dermapen dengan interval seminggu sekali, kemudian dilakukan kurang lebih 6-7 kali. Saya kalau alopecia. Ya. Oke, baik dok. Jadi memang nggak ada yang instan ya dok ya. Semua butuh proses ya dok. Baik, Dokter Patricia, Dokter Widya Murni, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Untuk presentasi hari ini saya akhiri dari Dokter Widya Murni dan Dokter Patricia. Terima kasih banyak dokter. Untuk para dokter sekalian yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf nih dok ya. Nanti mungkin akan kami catat semua pertanyaannya, kami tampung dulu. Nanti dari tim sales kita yang akan memberikan feedbacknya kembali kepada para dokter sekalian. Terima kasih dokter untuk waktunya. Saya izin kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Silakan Ibu Prima. Wow, Dokter Patricia, Dokter Widya Murni, saya berterima kasih banget untuk acara yang sudah berlangsung hari ini, Dok. Ternyata ilmu functional medicine juga itu sangat diperlukan untuk hari-hari ini ya, Dokter ya. Dan pesan saya adalah jangan ada longsor di antara kita, jangan ada yang keriput, kendur maupun yang botak. Dan pilihan salah satunya bisa menggunakan exosom. Dan Bapak Ibu dokter sekalian, saya mau reminder bahwa Bapak Ibu dokter bisa mengisi link absensi supaya Bapak Ibu dokter bisa mendapatkan air sertifikat nantinya. Lalu kemudian bisa memfollow juga IG kita Miracle Cell Official dan juga stay tune, sebentar lagi juga saya akan menginfokan best offering kita. Dan selanjutnya dokter Bapak Ibu bisa menghubungi admin kita untuk informasi selanjutnya 0859 7396 0682. 0859 7396 0682 ataupun Bapak Ibu dokter nanti bisa dihubungi oleh field force kita Bapak Ibu. Dan acara bergulir selanjutnya saya akan menginfokan Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan kamera karena kita akan sudah masuk kepada sesi dokumentasi. Saya nanti akan bilang 3 2 1 cheers gitu ya. Senyum terbaiknya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita yang sudah lolita lolos 50 tahun bisa seperti jelita, jelang 50 tahun ya Bapak Ibu. Senyum terbaiknya Bapak Ibu ya. Kita sudah memasuki dokumentasi. Dihidupkan kameranya. Senyum terbaiknya Bapak Ibu. 3, 2, 1, cheers. 3, 2, 1, cheers. Ya, semua jelita semua, jelang 50 tahun. Ya. Bapak Ibu, kemudian saya akan meng-announcement mengenai promo kita, dokter. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, acara kita sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu. Saya harus sebenarnya sayang untuk kita berpisah, tetapi kita percaya bahwa hidup kita itu untuk berkat buat banyak orang. Saya juga berterima kasih untuk Dokter Patricia dan Dokter Widya Murni. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dokter berdua ini. Semoga dokter dan keluarga juga semakin sehat, semakin diberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha. Menjadi besar, menjadi berbuah lebat. Hidup Bapak Ibu penuh dengan kemanisan sehingga bisa menjadi amalan buat Dokter Patricia dan Dokter Widya Murni yang tidak pernah terputus. Demikian akhir kata dari Sel Regenerasi Biotek, saya mengakhiri Zoom kali ini. See you at the next Edukasi Zoom. Thank you. Bye now.